Kita ke sorotan lain, Saudara, imbas kasus penusukan pelajar SMA di Banjarmasin, Komisi 4 DPRD Kalimantan Selatan mendukung pengadaan metal detector di setiap sekolah. Hal itu bertujuan demi mencegah lolosnya senjata tajam dari pintu masuk sekolah. Dari hasil rapat tertutup dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan, Komisi 4 DPRD Kalimantan Selatan mendukung wacana pengadaan metal detector di tiap sekolah. Metal detector bertujuan untuk mendeteksi jika ada siswa yang membawa senjata tajam. Selain upaya pencegahan, DPRD juga mendorong Disdikbud Kalsel agar pembinaan murid lebih ditingkatkan. Baik sekali ya, karena budaya kita sendiri pun ini jujur gitu ya, ada budaya yang anak laki-laki itu kemana-mana membawa pisau gitu ya. Ya kita tidak ingin budaya yang negatif seperti itu bisa masuk ke sekolah seperti itu. Jadi dan itu salah satu mungkin langkah-langkah pencegahan. Selain yang kami pikirkan tadi untuk bisa lagi memberikan pemahaman dan lebih lagi meminta kepada guru-guru untuk bisa lagi mendekatkan diri kepada peserta. Di sisi lain, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan meminta isu bullying atau perundungan yang sempat mencuat segera dihentikan dan tidak menghakimi pelaku maupun korban yang merupakan anak di bawah umur. Disdikbud Kalsel juga memastikan akan meningkatkan pendidikan karakter di sekolah agar kejadian serupa tidak terulang. Tidak usah ada kata si A mengatakan bully, perundungan, karena ini akan membuat pihak korban tidak baik, ya kan? Lalu juga tidak ada kata misalnya pelaku harus dihukum berat. Nah ini yang semuanya karena ini korban anak-anak, itu yang menjadi fokus kita. Nah, fokus kita, saya minta doa, yang sangat saya minta doa, yang korban sehat, pelaku mungkin akan dibina. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Kompas TV Aisyah Iria dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Aisyah, pertanyaan pertama siang hari ini adalah kondisi korban. Ini bagaimana saat ini? Saudara, terkait korban sendiri sampai saat ini masih dilakukan ataupun juga dalam proses pemulihan karena memang akibat penusukan tersebut akhirnya juga dilakukan operasi untuk luka-lukanya dan hingga saat ini masih di dalam proses pemulihan karena memang luka yang didapatkan begitu lumayan dalam sehingga memang sampai saat ini mereka juga masih di dalam rumah sakit juga begitu. Selain itu untuk pelaku sendiri hingga saat ini masih dilakukan pengamanan di Mapolresta Banjarmasin akibat yang kasus ataupun juga kelakuannya pada saat hari Senin kemarin tepat di pagi hari sebelum upacara sekolah berlangsung. Pascal ya. Saat ini korban masih terus dirawat dan pelaku masih ditahan dan juga penyelidikan masih berlanjut. Bagaimana penyelidikannya sejauh ini? Ini terutama soal pasal, Aisyah. Pasal apa yang akan dikenakan terhadap pelaku karena saat ini ia masih berusia 15 tahun? Iya, mengingat bahwa kasus ini begitu sensitif begitu karena terkait anak berusia 15 tahun ataupun juga di bawah umur sehingga pihak polisian juga berhati-hati dalam menetapkan. Dan juga kasus ini juga menjadi sorotan di masyarakat Kalimantan Selatan pada khususnya begitu sehingga memang perlu berhati-hati dan tidak tergesa-gesa begitu pihak polisi untuk menetapkan. Namun kami mendapatkan informasi terkait bahwa dapat disampaikan bahwa surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan pasal yang ditetapkan adalah ataupun dikenakan adalah pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena memang ada isu, mungkin kita juga sempat mendengar adanya perundungan, namun perundungan tersebut masih dapat kita dengar hanya sepihak dari pihak pelaku saja, sehingga dari pihak korban ataupun juga orang tua korban juga membantah isu yang ditujukan kepada anaknya ataupun juga korban ini mengenai perundungan itu tersebut. Pascal. Baik, terima kasih Aisyah Iria melaporkan langsung dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.